Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطاس. صدق الله وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin, para shaimat. Puji serta syukur selalu dan senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita tancapkan di dalam hati kita atas karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniai kepada kita berupa kesehatan, berupa nikmat iman, Islam, dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita sebagai hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, sehat walafiat, dan diberkahkan di dalam setiap kehidupan kita. Salawat teriring salam cinta, salam penuh dengan kerinduan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan tentu besar harapan kita, anak cucu dan keluarga kita kelak di yaumil qiyamah diaku oleh beliau menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para shaimin, para shaimat, jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kesempatan dari Allah, kita masih bisa melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kita sampai di detik-detik akhir di bulan Ramadan. Kita sampai di fase akhir di bulan Ramadan, di mana fase akhir ini kita lihat fenomena-fenomena di bulan Ramadan sudah barang tentu yang ramai bukan lagi musola, yang ramai bukan lagi masjid, yang ramai bukan lagi surau, yang ramai bukan lagi langgar, tapi yang ramai justru terminal orang akan pulang kampung. Yang ramai itu mal-mal orang untuk belanja, melaksanakan belanja. Yang ramai itu para swalayan dan restoran-restoran orang pada buka bersama. Tapi mereka melupakan esensi daripada puasa itu sendiri. Justru seharusnya di akhir-akhir di bulan Ramadan ini kita lebih tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sing-singkan lengan baju kita gelar sajadah kita pegang erat tasbih kita pegang Quran kita hatamkan, dan jangan pernah berhenti mulut kita untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bahkan beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Ramadan sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan yang disebut dengan doa. Tidak lagi tidur kita menjadi ibadah. Tidak lagi semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi semua taubat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang namanya Ramadan sudah menjadi suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah istimewakan buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan bahwa setiap amaliyahnya pasti dilipat gandakan oleh Allah. Untuk orang yang berpuasa dan beriman kepada Allah, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya terjadi kesempatan di bulan suci Ramadan saja. Kalau di bulan-bulan yang lain belum tentu amaliyah kita diterima oleh Allah. Belum tentu taubat kita diterima oleh Allah. Belum tentu dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk di akhir-akhir Ramadan ini kita khususkan, kita itikafkan diri kita, bukan hanya raga, jasad, tapi hati kita juga kita itikafkan, tawakufkan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan puasa ini. Bahkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, sial di bulan Ramadan ini. Kita sudah barang tentu kalau rugi itu udah pasti bisa dia menjadi untung kembali. Tapi kalau bangkrut dalam hidupnya sudah tidak bisa dia kembali lagi untuk berbangkit menjadi orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sial? Kita sudah pasti tahu bahwa orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan juga mempunyai kesempatan tidak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wal aus innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang rugi itu secara otomatis adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bangkrut itu lebih daripada itu, Saudara. Dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bangkrut? Ini pun pernah ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya ketika berkumpul dalam satu perkumpulan. Rasulullah berkata kepada sahabat, "Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis?" Kata Rasulullah. Tahukah engkau siapakah orang-orang yang bangkrut dalam hidupnya, orang-orang yang sial dalam hidupnya? Al-muflis bil fa'i la bil kha'i. Ya, muflis, muflisina lahuddin artinya orang-orang yang bangkrut di dalam agama. Tapi kalau mukhlisina lahuddin bil kha'i artinya orang-orang yang ikhlas menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah, mentang-mentang dari Al-Qur'an dia namain anaknya muflis, artinya orang yang sangat bangkrut, orang yang sangat sial. Karena dalam kaidah mengatakan taghayyurul halfi tadullu ala taghayyuril ma'na. Kaidah mengatakan berubahnya satu huruf dalam satu kata atau satu makna itu bisa merubah makna dari kata tersebut, merubah esensi daripada arti kata dan kalimat tersebut. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pun menjawab sama. Seperti kita mungkin kalau ditanya seperti itu pun jawaban kita sama. Siapa sih orang yang bangkrut? Mungkin kita akan menjawab orang yang bangkrut itu adalah seorang saudagar, seorang yang penjual. Dia habis dagangannya, habis untungnya, juga habis modalnya, tapi banyak sekali hutangnya. Bisa seperti itu kita jawabannya. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang tidak punya harta. Sama sahabat itu menjawab, al-muflisu ma la dirhama lahu wa la mata ya Rasulullah, kata sahabat. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial dalam hidupnya itu kalau di kami itu adalah orang-orang yang enggak punya harta sama sekali ya Rasulullah. Orang-orang yang tidak mempunyai uang, orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan sama sekali ya Rasulullah. Tapi apakah jawaban itu diiyakan oleh Rasulullah? Tidak sama sekali, hadirin. Apa kata Rasulullah? Innal muflisa min ummati, kata Rasul. Rasul berbicara tentang umatnya. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sial, kata Rasulullah, min litab'id, artinya untuk sebagian, adalah golongan dari sebagian umatku. Rasulullah tidak berbicara tentang orang Yahudi, Nasrani, non-Muslim atau orang kafir sekalipun. Tapi di sini Rasulullah berbicara tentang umatnya. Berarti secara otomatis orang yang bangkrut itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh juga kepada Allah. Tapi kenapa dia bisa bangkrut? Dilanjutkan oleh Rasulullah, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Orang-orang yang bangkrut itu adalah orang
sebagian dari umatku nanti di yaumil qiyamah, ya'ti yaumil qiyamah, dia datang nanti di yaumil qiyamah bis salati wa bis siyami wa biz zakati, kata Rasulullah. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala infak, sedekah dan zakatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan bangga membawa berbagai macam pahala ibadah yang selama di hidupnya dia lakukan, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, may wayati qad satama faza. Tapi dia juga membawa dosa-dosa dan kesalahan terhadap sesama manusia. Jadi ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inilah pahala salat saya yang sunnahnya, yang wajibnya, yang saya lakukan selama saya hidup di dunia, ya Allah. Tapi ketika Allah mau mengambilnya, Allah mau mengadilinya, tiba-tiba ada orang yang protes di belakang. Ya Allah, saya protes. Orang ini, hambamu ini memang benar ya Allah, orang yang rajin sholatnya ya Allah. Gak pernah ketinggalan sholat sunnah, apalagi yang wajibnya. Bahkan rajin banget dia sholat jamaahnya di musola Miftahul Huda ya Allah. Tapi satu hal ya Allah, dia dulu lagi waktu hidupnya pernah mencaci maki saya ya Allah. Pernah menjelek-jelekan saya ya Allah. Sakit hati saya ya Allah. Di dunia saya tidak bisa membalasnya karena mungkin dia lebih senior daripada saya. Di dunia saya tidak bisa membalasnya ya Allah karena mungkin jabatannya lebih tinggi daripada saya ya Allah. Maka disinilah aku tuntut keadilanmu ya Allah karena Engkau adalah Tuhan yang maha adil. Ia ditanya oleh Allah, apakah benar kau tahu orang ini? Tahu ya Allah. Pernah engkau dulu mencaci maki orang ini? Pernah menjelek-jelekan orang ini ya Allah? Iya ya Allah pernah. Sempat engkau minta maaf? Tidak ya Allah. Lalu apa yang terjadi ibu bapak hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah? Falyu'ta min hasanatihi. Maka diberikanlah pahala sholatnya kepada orang yang dulu pernah ia caci maki, pernah ia jelek-jeleki selama hidup di dunia. Kemudian ya Allah, dan saya juga hidup di dunia rajin puasanya, masih banyak kok pahala puasa saya. Tiba-tiba datang lagi protes di belakang, ya Allah, dengan orang yang berbeda. Orang ini memang rajin dulu puasanya ya Allah, tapi dia juga dulu rajin memfitnah saya, rajin menzolimi saya, rajin mengumbar aib saya ya Allah. Maka kata Allah, benar engkau pernah seperti itu di dunia, benar. Sempat minta maaf, enggak ya Allah. Akhirnya apa? Pahala puasanya diberikan kepada orang-orang yang pernah kita fitnah, yang pernah kita zalimi. Tapi ya Allah, dulu saya lagi waktu hidup di dunia orangnya dermawan ya Allah. Saya rajin infaknya, saya rajin sodakohnya, bahkan zakat saya nggak pernah ketinggalan ya Allah selama saya hidup di dunia ya Allah. Kemudian masih ada orang yang protes, ya Allah, ini orang rajin infak sodakohnya, tapi dulu lagi waktu hidup dia pernah ngambil hak saya ya Allah. Dia pernah ngambil apa yang bukan menjadi haknya ya Allah. Benar. Maka diambillah semua pahala sholatnya, pahala puasanya pun, pahala infak sodakoh dan zakat. Yang rugi lagi, yang rugi. Fa in puniyat hasanatuhu qabla ayyudhama alaihi. Setelah habis semua pahalanya, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala infak sodakohnya habis, tapi qabla ayyudhama alaihi, masih banyak orang yang waktu hidup di dunianya ia pernah caci maki, yang pernah ia zalimi, yang pernah ia fitnah, yang pernah ia sakiti, yang pernah ia aniaya, yang pernah ia ambil haknya, termasuk yang pernah orang yang berhutang kepadanya. Karena hutang itu bukan hanya di dunia urusannya, tapi sampai ke yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang masih terlilit hutang kalau belum ditanggung oleh ahli warisnya. Gak mau Rasulullah mensolatinya. Setelah ditanggung oleh ahli warisnya, baru Rasulullah mau mensolati jenazah tersebut. Maka setelah habis semua pahala-pahalanya, tapi dulu di dunia orang ini sering banget nyakitin hati orang, walaupun bilangnya cuma bercanda. Orang ini sering mencaci maki orang, memfitnah orang tanpa kita sadari, kita bercanda tapi orang lain serius sakit hatinya gara-gara kita.
Kita anggap guyon, kita anggap bercanda, tapi dia anggapnya serius. Kita nggak minta maaf, kebawa sampai ke yaumil kiamah, kebawa sampai ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua pahala kita diambil oleh orang-orang tersebut. Tapi setelah habis semua, masih banyak orang-orang yang kita sakiti, kita zalimi, kita fitnah, kita ambil haknya. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturiha alaihi. Diambil dosa dan kesalahan orang yang pernah kita caci maki. Diambil itu kesalahan dosa orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti hatinya. Diambil itu kesalahan dosa orang yang pernah kita minjem duitnya, kita pernah berhutang kepadanya, kita nggak lunasin. Diambil semuanya, diberikan kepada kita. Inilah yang disebut dengan bangkrut. Gimana nggak bangkrut kita di dunia, kita mati-matian ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridho, bahkan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Akhirnya apa? Bangkrut kita, pahala kita diberikan kepada orang lain, tapi kesalahan orang lain diberikan kepada kita. Faturihat alaihin nar, maka kita dimasukkan oleh Allah ke nerakanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka puasa ini, Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya menjaga mulut lisan kita dari lapar dan haus saja, tapi puasa juga harus mampu menjaga mulut dan lisan kita untuk berkata yang tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak memfitnah orang lain. Karena pantas kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia puasa tidak mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan kotor. Dia tidak mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang mensakiti hati orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berharap kepada selain Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam ibadah sampai akhir hayat kita, sampai Allah mencabut nyawa kita, menjadikan kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.